Walaupun nampak selamat di luar sana, SOP perlu sentiasa dijaga. Ini Adam, seorang murid sekolah menengah. Ayah memeriksa suhu dan memastikan Adam dalam keadaan yang sihat. Adam tidak mempunyai apa-apa gejala dan terus menyiapkan diri untuk ke sekolah. Kemudian, Adam memakan sarapan yang disediakan oleh ibu. Adam, pelitup separuh muka dan hand sanitizer dah ada. Adam kena pakai pelitup separuh muka dalam bas nanti tau. Hand sanitizer pula elok Adam bawa untuk senang cuci tangan nanti. Kemudian, Adam memakai pelitup separuh muka sebelum menaiki bas. Adam nak duduk sebelah Ajit ke? Tak apalah, saya duduk dekat belakang je. Bagus Adam, pastikan Adam dan rakan-rakan memakai pelitup muka ketika berada di dalam bas. Sampai di pagar sekolah, Adam dan kawan-kawannya menjaga jarak 1 meter untuk menjalani saringan suhu badan. Begitu juga ketika berjalan menuju ke kelas. Adam, jangan rapat sangat. Ingat, kekalkan jarak 1 meter. Adam dan kawan-kawannya pun mengambil tempat duduk yang telah disusun dengan mengambil kira penjarakan fizikal antara satu sama lain. Cikgu memberi peringatan dan menasihatkan murid-murid supaya mengamalkan 3W dan mengelakkan 3S. Dah masuk waktu rehat. Adam dan rakan-rakannya pun bergerak ke kantin sambil mengekalkan penjarakan fizikal di mana Adam beratur untuk membeli makanan. Adam membeli buah potong kegemarannya. Kemudian terus bergerak ke kelas untuk makan sambil diawasi oleh guru. Sebelum makan, Adam pergi ke sinki untuk mencuci tangan. Begitu juga setelah dia selesai makan. Setelah sampai ke kelas, Adam dan rakan-rakannya pun makan. Adam, pastikan Adam tanggalkan pelitup separuh muka dan simpankan dalam beg plastik tau. Baik Adam, nampaknya sekolah pun sudah tamat. Jom kita balik. Adam, sebagai langkah keselamatan, elakkan daripada berkumpul atau bermain dengan kawan-kawan. Okey? Alah, okeylah. Adam pun kembali ke rumah, di mana ibu dan ayahnya menunggu. Cuba ceritakan apa yang Adam belajar hari ini. Hari ini, Adam belajar untuk sentiasa mengamalkan 3W dan mengelakkan 3S. Bagus Adam. Jangan leka dan alpa. Kita belum menang.
Selamat datang ke ibadah dalam talian Faith Christian Center. Sebentar saja lagi kita akan memulakan ibadah hari ini. Teruskan bersama kami sehingga ibadah selesai. Bagi menikmati ibadah yang hidup dan berkuasa, ikutilah panduan berikut. Siapkan hati dengan minda yang benar, yaitu beribadah. Berpakaian kemas seperti beribadah di gereja. Elakkan daripada melakukan aktiviti lain sepanjang ibadah. Pastikan telefon Anda dalam keadaan mode senyap. Bernyanyilah dengan suara kuat, bersukacitalah sambil bertepuk tangan dan mengangkat tangan semasa pujian dan penyembahan. Memberi respon terhadap firman Tuhan dengan mengatakan amin. Anda juga digalakkan untuk mencatat nota. Selamat beribadah. Selamat petang dan salam sejahtera kepada semua jemaat Tuhan. Apa kabar? Saya harap kita semua dalam sehat sejahtera. Mari kita semua berdiri. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan melakukan ibadah ini. Saudara-saudari Tuhan beserta kamu, saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya, Kristus telah bangkit. Haleluya. Mari kita semua berdoa bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu dan daripadamu tiada rahsia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya, berikan sorakan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah Allah Bapa kita. Oh, Dia sumber kekuatan kita. Yesus Kristus, kami puja. Haleluya.
tunaikan syukur buat segala perbuatan-Mu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Tunaikan syukur buat segala perbuatan-Mu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur, tiada terukur kasih-Mu Tuhan. Betapa besar sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Oh, Yesus, haleluya. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah, hey, haleluya Yesus, yang ada padamu. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih kasih-Mu Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, Dia layak disembah, layak dipuji. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus, Engkaulah Tuhan kami, yang kami sembah, yang kami puji. Oh, sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran, segenap hatimu, segenap jiwamu. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan namanya, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Yesus, Kaulah segala-galanya di dalam hidup kami, Tuhan. Yesus, Engkaulah Tuhan, lebih dari segalanya. Segenap hati, segenap jiwa kami sembahkan, Tuhan. Haleluya, Jesus. Oh, lebih lagi sembahnya. Oh Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, hadirlah penuhi kami. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih lagi Tuhan. Yes. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan setia di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk semua pengikut Yesus yang ada di FCC. Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus di antara kami ada yang banyak melewati lembah kekelaman, melewati banyak cabaran dalam hidup mereka. Tuhan, saya berdoa supaya Engkau menguatkan kami, Engkau meneguhkan kami, segarkan kami kembali Tuhan Yesus. Tolong kami supaya kami semakin haus untuk berdoa, semakin haus untuk membaca firman-Mu dan mencari wajah-Mu Tuhan. Saya berdoa apapun yang berlaku dalam kehidupan kami, mata kami akan tetap tertuju kepada Engkau. Kami tetap percaya dan tetap menanti hadirat Tuhan, pekerjaan Tuhan berlaku dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau ucap berkat untuk barisan negara yang menangani COVID-19 di
Malaysia. Tuhan, saya berdoa supaya Engkau memberikan mereka hikmat, kekuatan, tenaga yang berkuasa Tuhan, yang luar biasa Tuhan, supaya dimanapun mereka diutus, mereka tahu bagaimana untuk menangani masalah ini. Terima kasih Tuhan, Kau beserta dengan mereka, keluarga yang terlibat, Kau berikan kekuatan, penghiburan juga, supaya mereka rela untuk melepaskan ahli keluarga mereka, melayani setiap pesakit-pesakit COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan dua bahan doa ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Kau lakukan sesuatu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom kawan-kawan, kami sangat gembira dapat beribadah bersama dengan Anda hari ini. Ibadah di rumah adalah sesuatu yang sangat indah. Mari jemaat Tuhan, kita hargai musim ini bersama-sama. Saya percaya kita akan dikuatkan selepas ibadah ini. Malahan ketika ibadah ini diadakan. Kami ingin mengalu-alukan kawan baru dan juga pelawat yang pertama kali mengikuti ibadah kami di FCC. Sila tekan kotak kali pertama, kemudian isi keratan komunikasi supaya kami boleh menghubungi Anda. Ataupun Anda boleh saja perkenalkan diri Anda di public chat supaya host kami boleh melayani Anda. Selamat datang dan terima kasih kerana beribadah bersama dengan kami. Panggilan untuk semua pengikut Yesus, mari laungkan bersama dengan saya suka berdoa. Jadilah pengikut Yesus yang suka berdoa. Oleh itu, saya memanggil Anda untuk mengikuti persekutuan doa gereja dalam talian pada 24 Mei ini jam 8.30 malam. Semarakan mazbah doa Anda. Doa Anda berkuasa untuk mengubah situasi sekarang. Pengumuman perkahwinan di antara Encik Heldi bin Willy dan Cik Lily Ulian. Sesiapa yang mengetahui sebab mereka tidak boleh disatukan dalam nikah kudus ini, sila nyatakan kepada padri. Ini adalah pengumuman kedua. Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi sesuatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jemaat Tuhan, jangan kalah dengan situasi berat yang Anda alami sekarang. Tetap setia memberi, jujur dalam pemberianmu. Bagi peluang kepada Tuhan untuk menunjukkan kuasa-Nya dalam hidup Anda. Berilah yang terbaik. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Engkau besar dan berkuasa, mulia, indah, serta agung. Segala yang di langit dan di bumi adalah milik-Mu, segala sesuatu adalah pemberian daripadamu.
Kami ini hanya memulangkan kepadamu apa yang sememangnya milikmu. Amin. Sekarang adalah masanya untuk kita mendengar pembacaan Alkitab yang pertama dan yang kedua. Kemudian siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan diambil daripada Roma pasal 5 ayat 1 hingga 11. Roma pasal 5 ayat 1. Oleh yang demikian, karena kita telah diperbenar melalui iman, kita telah berdamai dengan Allah melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Melaluinya kita telah mencapai dengan iman kasih kurnia yang meliputi kita sekarang. Dan kita bersukacita dengan harapan akan kemuliaan Allah. Bukan itu sahaja, tetapi kita juga bersukacita dengan penderitaan kita kerana kita tahu bahawa penderitaan membina ketabahan. Ketabahan membina budi pekerti dan budi pekerti membina harapan. Dan harapan tidak mengecewakan kita kerana Allah telah mencurahkan kasih-Nya ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang telah dikurniakannya kepada kita. Lihatlah, tepat pada masanya ketika kita masih tidak berdaya, Kristus telah mati untuk orang yang fasik. Jarang sekali seseorang mau mati untuk orang yang benar, meski untuk orang yang baik mungkin ada yang sanggup mati. Tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya sendiri terhadap kita dengan demikian. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Oleh sebab sekarang kita telah diperbenar dengan darah-Nya, lebih-lebih lagilah kita akan diselamatkan daripada kemurkaan Allah melaluinya. Kerana jika semasa kita seteru Allah, kita telah didamaikan dengannya melalui kematian anak-Nya, lebih-lebih lagilah setelah didamaikan, kita akan diselamatkan melalui kehidupannya. Bukan ini sahaja, tetapi kita juga bersukacita dalam Allah melalui Tuhan kita, Yesus Kristus, yang melaluinya kita telah menerima pendamaian. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan diminta berdiri untuk pembacaan Injil. Injil Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 17 ayat 6 hingga 19. Bersama, kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Yohanes 17 ayat yang ke-6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang di dunia ini yang telah kau serahkan kepadaku. Mereka semua milikmu, engkau telah mengamanahkan mereka kepadaku. Kini mereka taat akan firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa segala yang kau berikan kepadaku itu sebenarnya berasal daripadamu. Firman yang kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka menerimanya. Mereka benar-benar tahu bahwa aku sesungguhnya berasal daripadamu dan percaya bahwa engkau telah mengutusku. Aku berdoa untuk mereka. Aku tidak berdoa untuk dunia. Aku berdoa untuk orang yang telah kau serahkan kepadaku, kerana mereka milikmu. Semua milikku, milikmu juga. Semua milikmu, milikku juga. Aku dimuliakan melalui mereka. Aku tidak lagi tinggal di dunia, sedangkan mereka masih di dunia. Aku datang kepadamu, Bapa yang Maha Suci, peliharalah mereka dengan namamu, nama yang telah kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sebagaimana engkau dan aku adalah satu. Sepanjang waktu aku bersama mereka, aku memelihara mereka dengan namamu, nama yang kau berikan kepadaku. Aku melindungi mereka dan tiada seorang pun binasa kecuali anak kebinasaan. Itu supaya terlaksanalah apa yang tersurat dalam kitab suci. Sekarang aku akan datang kepadamu. Semua ini kukatakan ketika aku masih di dunia, supaya kebahagiaanku dapat dialami mereka sepenuhnya. Setelah kusampaikan firman-Mu kepada mereka, dunia membenci mereka kerana mereka bukan dari dunia ini, seperti aku juga bukan dari dunia ini. Aku tidak memohon-Mu untuk mengeluarkan mereka dari dunia ini. Aku memohon supaya Engkau melindungi mereka daripada si durjana. Sebagaimana aku bukan dari dunia ini, begitu jugalah mereka. Sucikanlah mereka dengan kebenaran-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Aku mengutus mereka ke dunia sebagaimana
Engkau mengutusku ke dunia. Demi kebaikan mereka, aku menyucikan diriku, supaya mereka juga disucikan dalam kebenaran. Inilah Injil Kristus. Shalom. Shalom. It is so good to be able to speak to you again. Sangat baik dapat berbicara kepada Anda sekali lagi. I have missed meeting with you, Saya rindu pertemuan bersama dengan Anda semua. but I'm glad that we can meet online. Tetapi saya bersyukur kerana kita boleh berjumpa secara dalam talian. I trust that all of you are well Saya percaya Anda semua dalam keadaan yang baik and you are enjoying God's goodness in your life. dan Anda menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan Anda. Today I want to start by sharing with you a story. Pada hari ini saya akan mulakan dengan satu cerita. We can see people on television who are comedians. Kita melihat ada pelawak di dalam televisyen. There was a very famous comedian. Ada satu pelawak yang sangat famous, terkenal. He seems to be happy all the time telling jokes. Dia kelihatan sangat gembira ketika memberitahu lawaknya. But when he passed away, a different story came out. Tetapi apabila dia meninggal dunia, cerita lain pula yang muncul. When he was a young man, he had a quarrel with his father, and that quarrel was never resolved. Ketika pelawak ini masih muda, dia bergaduh dengan ayahnya dan pada akhirnya pergaduhan itu tidak dapat diselesaikan. What was even sadder was that later on he had a quarrel with his son. Dan yang lagi menyedihkan, pada kemudiannya dia juga bergaduh dengan anaknya. And he broke off relationship with his son. Dan perhubungan antara dia dan anaknya putus. What was sad was that when he died, all these relationships were still not resolved. Dan menyedihkan lagi ketika dia sudah meninggal dunia, perhubungan ini masih belum dipulihkan. Can you imagine that there is somebody out there that is very close to you, a very close relative, but you don't speak to that person and that person doesn't want to speak to you? Bolehkah Anda bayangkan jika ada seseorang yang sangat dekat kepada Anda, sama ada itu saudara atau teman Anda tidak bercakap dengan dia dan dia pula tidak bercakap dengan Anda. And this continue until you die and it is still not resolved. Dan keadaan ini berterusan sampailah Anda meninggal dan keadaan ini belum lagi dapat diselesaikan. I know that this kind of situation exists in the world a lot. Saya tahu keadaan seperti ini wujud di dunia. Just 2 weeks ago, we read in the news that one of the richest men in the world had a divorce with his wife of 38 years. Kita telah membaca di berita pada 2 minggu yang lalu ada sepasang pasangan mereka telah bercerai selama perkawinan mereka 38 tahun. And they are the richest men and women on earth. Mereka adalah wanita dan lelaki terkaya di dunia. They have money, they have fame, and they also have renown. Everybody knows them. Mereka ada nama, mereka terkenal dan semua orang kenal siapa mereka. So in the eyes of the world, they have everything. Dan di mata dunia mereka mempunyai segala-galanya. But they have a broken relationship. Tetapi mereka mempunyai perhubungan yang putus, yang rosak. What is even sadder is that there are many people in the world who has got a broken relationship with God the Creator. Dan yang lagi menyedihkan, ramai orang di dunia ini mempunyai perhubungan yang rosak bersama dengan penciptanya. Today, as we look at the scriptures in Romans chapter 5, we are looking at the restoration of relationship between God and man. Hari ini kita akan melihat di dalam buku Roma pasal 5 pemulihan yang berlaku di antara perhubungan manusia dan juga Allah. Romans chapter 5 says, "Therefore, since we are justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ." Di dalam Roma pasal 5 berkata, oleh demikian kerana kita telah diperbenar melalui iman, kita telah berdamai dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus.
Whenever we read in the scriptures the word therefore, we must ask ourselves, what is this therefore? Ketika kita membaca oleh yang demikian di dalam Alkitab, kita mesti tanya diri kita, apakah yang dimaksudkan dengan oleh yang demikian? The topic that I want to talk about today is called peace with God. Topik yang saya ingin bawakan kepada Anda pada hari ini ialah berdamai dengan Allah. Do we have peace with God? Adakah kita mempunyai damai dengan Allah? Let us pray. Mari kita berdoa. Father God, we want to thank you and praise you that you are a good God. Tuhan, Bapa di syurga, kami ingin mengucap syukur kepada Engkau kerana Engkau adalah Bapa yang sangat baik. You love us and you want to have a relationship with us. Engkau mengasihi kami dan Engkau ingin mempunyai perhubungan bersama dengan kami. Even though many of us have turned away from you, but yet you continue to seek and look after us. Walaupun banyak daripada kami yang pergi daripada Engkau, tetapi Engkau terus-menerus mencari kami. So today we want to look at the scriptures and learn how we can restore this relationship with you. Dan pada hari ini Tuhan, kami ingin melihat di dalam firman Tuhan dan melihat macam mana perhubungan ini boleh dipulihkan. We want to have peace with you. Kami ingin berdamai dengan Engkau. Your scripture tells us that when we have peace with you, we will have peace with other people. Firman Tuhan mengatakan apabila kami ada damai dengan Engkau, kami juga ada damai dengan orang lain. We thank you and we praise you in Jesus' name. Kami bersyukur dan berterima kasih dalam nama Yesus. Amin. Paul teaches us that we stand in grace because of what Jesus Christ have done for us. Paulus berkata, kita berdiri di dalam kasih kurnia kerana apa yang telah Yesus lakukan kepada kita. Verse 2 says, through him we have obtained access into his grace in which we stand. Dalam ayat 2 berkata, melaluinya kita telah mencapai dengan iman kasih kurnia yang meliputi kita sekarang. What is the meaning of grace? Apakah yang dimaksudkan dengan kasih kurnia? Grace is a free gift. Kasih kurnia ialah hadiah yang percuma. It is not something that we can earn. Ianya bukan sesuatu yang boleh kita dapat. We do not deserve it. Kita tidak layak. Man has always tried to reconcile with God. Manusia selalu berusaha untuk memulihkan hubungan dengan Allah. But we know that we fail. Tetapi kita tahu bahwa akhirnya kita gagal. How then can we have peace with God? Macam manakah kita boleh berdamai dengan Allah? The scripture tells us it depends on where we stand. Alkitab mengatakan ianya bergantung di mana kita berdiri. Are you with me or are you against me? Adakah Anda bersama dengan saya ataupun melawan saya? We have to make a choice. Kita harus membuat keputusan. You cannot stand in the middle. Anda tidak boleh berdiri di tengah-tengah. You are either for me or you are against me. Sama ada Anda bersama dengan saya atau Anda berlawanan dengan saya. This brings to mind a story that we have in the scriptures that is very familiar to most of us. Situasi ini membawa kepada kita satu cerita yang sangat familiar, yang kita biasa ketahui. It talks about the prodigal son. Cerita mengenai anak yang terhilang. He has taken his father's fortune and he has gone and he has wasted it. Anak ini dia mengambil harta yang dia punya dan dia bawa dan dia menghabiskannya. And when he was in need, he thought, why am I here? Dan apabila dia berada di dalam keperluan, dia berfikir, kenapa saya di sini? There are servants in my father's house who has much more than what I have. Dia berkata, hamba-hamba di rumah bapakku mempunyai lebih daripada apa yang aku punya. The scripture says that when he came to his senses, he said to himself, I am going to go back to my father. Alkitab mengatakan apabila dia sedar, dia berkata, aku akan kembali ke rumah bapakku. He said, I will say to him, I have sinned against God and I have sinned against you. Dia akan berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap syurga dan berdosa terhadap engkau. Take me back as one of your servants. Ambillah aku kembali sebagai salah seorang hambamu. And so he got up and he went back to his father.
dan dia bangkit dan dia berlari pergi ke rumah bapaknya. The scripture tells us that while he was still a far way off, his father saw him and his father ran towards him. Alkitab mengatakan ketika anak itu masih jauh, bapaknya kenal akan anak itu dan bapaknya berlari mendapatkan dia. His father threw his arms around him. Bapaknya merangkul anak itu. And he said to his father, "Father, I am not worthy to be called your son anymore." Dan anak itu berkata kepada bapaknya, "Bapak, aku tidak layak dipanggil sebagai anakmu lagi. Treat me as one of your hired servants. Layanlah aku seperti salah seorang hambamu." But his father restored him to his position as a son of the family. Tetapi ayahnya memulihkan kembali posisinya sebagai anak di dalam keluarga itu. That is what it means that they put on a coat on him, they put on a ring on his finger and sandals on his feet. Itulah yang dimaksudkan apabila dia disarungkan jubah yang terbaik, disarungkan cincin di jarinya, dan disarungkan kasut di kakinya. His father said, "My son was lost, but now he is found." Bapaknya berkata, "Anakku telah hilang, tetapi sekarang sudah dijumpai." He once was dead, but now he is alive again. Dia dahulunya sudah mati, tetapi sekarang kini hidup kembali. This is the opportunity that God is giving to all of us. Ini adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. We have all sinned and fallen short of the glory of God. Kita semua sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. How do we come back to God? Macam manakah kita boleh kembali kepada Allah? It is only by grace. Ianya hanya melalui kasih kurnia. It is what God offered to us. Ia adalah sesuatu yang Allah berikan kepada kita. The scripture tells us that it is by grace that you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is a gift of God, not by works, so that no one can boast. Ayat Alkitab mengatakan, kamu telah diselamatkan dengan kasih kurnia-Nya melalui iman. Ini bukan daripada kamu sendiri, tetapi adalah kurnia Allah. Bukan kerana usaha amalmu, supaya tiada seorang pun yang dapat bermegah. Sinful man cannot stand in the presence of a holy God. Orang yang berdosa tidak boleh berdiri di hadapan Allah yang kudus. It is only when God make you sinless, that make God justify you, that you are able to stand in His presence. Hanya apabila Anda sudah tidak berdosa dan diperbenarkan, pada waktu itulah Anda boleh berdiri di hadapannya. So God is letting us come into His presence because He has done something so that we can be restored with Him. Allah, Dia membenarkan kita untuk masuk ke hadiratnya supaya Dia boleh melakukan sesuatu supaya kita boleh dipulihkan. To show you what it means, I want to tell you another story. Untuk menunjukkannya, saya akan bercerita tentang satu cerita lagi. The scripture talks to us about Queen Esther. Ada satu cerita mengenai Ratu Esther. The prime minister plotted to kill her people. Perdana Menteri di kerajaan itu dia berusaha untuk membunuh orang-orang Yahudi. And so the uncle said, "You must go and speak to the king." Dan pacik Ratu Esther dia berkata, Anda harus pergi memohon berkata kepada raja. In Esther's time, if you approach the king without being summoned, you can be killed immediately. Pada zaman Esther, apabila Anda datang kepada raja tanpa dipanggil, Anda boleh dibunuh. So Queen Esther asked the uncle and the Jewish people to pray for her. Oleh itu Ratu Esther dia bercakap dengan paciknya dan juga kepada orang-orang sebangsanya untuk berdoa. So on that day, she stood in the doorway to the throne room. Pada satu hari, Ratu Esther dia berdiri di hadapan pintu sebelum masuk ke takhta raja. When the king saw her, he extended a hand to her to invite her to come in. Apabila raja melihat Ratu Esther, raja dia menghulurkan tangannya dan menjemput untuk Ratu Esther datang. The king showed favor to Esther. Raja dia menunjukkan kasihnya, favor kepada Ratu Esther. God is now extending His hand to welcome you into His presence.
Dan sekarang Allah dia memanggil Anda What untuk is your- datang kepada hadiratnya. What is your choice? Apakah pilihan Anda? The second thing that I want to talk about is we rejoice in hope and suffering. Perkara kedua yang saya ingin kongsikan ialah bersukacita dalam pengharapan dan penderitaan. The second part of verse 2 says, "And we rejoice in our hope of sharing the glory of God. More than that, we rejoice in our suffering." Di dalam ayat 2b, dan kita bersukacita dengan harapan akan kemuliaan Allah. Bukan itu sahaja, tetapi kita juga bersukacita dengan penderitaan kita. I can understand that we rejoice in hope Saya boleh faham jika kita bersukacita dalam pengharapan. because of what Jesus Christ have done. We have hope of entering into God's presence. Kerana dengan apa yang Yesus lakukan, kita ada pengharapan untuk masuk ke hadirat Tuhan. We can stand in God's presence because of what Jesus have done. Kita boleh berdiri di hadirat Tuhan dengan apa yang Yesus lakukan kepada kita. He has given us the hope that we can be restored with Him. Dia sudah memberikan kita pengharapan bahwa kita akan dipulihkan bersama Not dengan only Dia. in this life, Bukan hanya pada kehidupan ini, but in the life to come, we will have eternal life to spend with God. tetapi pada kehidupan di mana kita akan ada kehidupan yang kekal. So what does it mean by we have this hope of glory? Apakah yang dimaksudkan dengan bersukacita dengan harapan akan kemuliaan? Man is the only creature in creation that is made in the likeness of God. Di dalam penciptaan, hanya manusia sahaja yang dicipta serupa dengan gambaran Allah. Man is made in the glory and in the image of God. Manusia dicipta dengan kemuliaan dan seperti gambaran Allah. We are made to rule over all that God has created. Kita dicipta untuk memerintah semua yang Allah ciptakan. But we lost that glory because we disobeyed God. Tetapi kita telah kehilangan kemuliaan Allah kerana kita tidak taat kepada Dia. Romans says that we have sinned and fallen short of the glory of God. Dalam Roma berkata, kita telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. We can only be restored to this glory if we are reconciled with God again. Kita akan dipulihkan kembali dalam kemuliaan ini apabila hubungan kita dengan Bapa dipulihkan. So it is important for us to be restored to God so that we will again have this glory which God has given to us. Adalah sangat penting apabila kita dipulihkan dengan Bapa supaya kita akan ada lagi kemuliaan ini. But it also says that we will glory in or we will rejoice in our suffering. Tetapi di sini juga dikatakan kita juga bersukacita di dalam penderitaan. Who rejoices in suffering? Siapakah yang boleh bersukacita dalam penderitaan? If I can avoid it, I don't want to suffer. Jika saya boleh elakkan, saya tidak mahu menderita. But Paul opened to us from the scripture what it means by suffering. Tetapi Paulus dia memberitahukan kepada kita apakah yang dimaksudkan dengan penderitaan. He says we rejoice in our suffering, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope, and hope does not disappoint us. Dalam Roma pasal 3 berkata, kerana kita tahu bahawa penderitaan membina ketabahan, ketabahan membina budi pekerti, dan budi pekerti membina harapan, dan harapan tidak mengecewakan kita. Why can Paul says that we rejoice in our suffering? Mengapakah Paulus berkata kita boleh bersukacita dalam penderitaan? Suffering produces perseverance. Penderitaan menghasilkan ketabahan. In our world today, we do not like suffering. Di dalam dunia kita sekarang, dunia pada masa kini, kita tidak suka penderitaan. We do not like to work hard. Kita tidak mahu bekerja keras. We hope that, we don't need to work, but we get lots of money. Kita berharap kita tidak perlu kerja, tapi kita akan ada duit yang banyak. We cannot stand hardship Kita tidak dapat tahan kerja yang keras. because we feel that hardship is not for us.
karena kita merasakan kerja keras ini bukan untuk kita. We want life to give us things that are easy. Kita mau kehidupan yang mudah. So we can see that Jesus tells us that in this world you will have suffering. Tetapi Yesus berkata di dunia ini kita harus menderita. You need to suffer, you need to take up your cross daily and follow Jesus. Kita harus menderita, memikul salib setiap hari dan mengikut Yesus. Jesus have given us the example. Yesus telah memberikan kita contoh. He suffered. Dia juga menderita. He was rejected by man. Dia ditolak oleh manusia. He was tortured. Dia dianiaya. And he was executed for our sake. Dan dia juga dihukum mati karena demi kita. To follow Jesus, we must consider that it may involve suffering for him. Untuk mengikut Yesus, kita harus tahu kita juga perlu menderita untuk ikut dia. Because when we are able to persevere, then we will be able to build up character. Karena apabila kita ada ketabahan, kita boleh membina satu karakter, sifat. That means our character must be good. Maksudnya, kita punya sifat, karakter kita haruslah baik. Whether the situation is good or bad, we will still be able to stand. Sama ada keadaan kita buruk ataupun baik, kita masih boleh bertahan. In fact, the scripture tells us that we need to be filled with joy in spite of our circumstances. Alkitab juga mengatakan kita harus selalu bersukacita dalam apa jua keadaan. When we have that kind of attitude, then we will be able to have hope. Apabila kita ada sifat sikap seperti ini, kita akan ada pengharapan. Because our hope is based on who God is. Karena pengharapan kita tertumpu kepada siapakah And Tuhan itu. God has promised us that those who follow him will be able to be saved. Tuhan menjanjikan sesiapa yang mengikut dia akan diselamatkan. We will not be disappointed. Kita tidak akan dikecewakan. When we receive the Lord Jesus Christ, we are given the Holy Spirit. Apabila kita menerima Yesus Kristus, kita akan mendapat Roh The Holy Kudus. Spirit will strengthen us. Roh Kudus akan menguatkan kita. The Holy Spirit will give us wisdom how to withstand under suffering. Roh Kudus akan memberikan kita hikmat macam mana kita harus tetap bertahan, dalam penderitaan. And when we experience God's hand in our lives, we will have this hope which is unshakable. Apabila kita merasakan pertolongan Tuhan, kita akan ada satu pengharapan yang tidak dapat digoncangkan. We know who God is. Kita tahu siapa Tuhan itu. We know what He has done for us. Kita tahu apa yang sudah Dia lakukan untuk kita. We know that He has done it so that we can again be restored in relationship to Him. Kita tahu Dia lakukan semua ini supaya kita boleh hubungan kita dengan Dia akan dipulihkan kembali. Once we are restored to the Lord Jesus Christ, when we are restored to God, our life will be full. Apabila kita dipulihkan kembali, kehidupan kita akan berkelimpahan. The thing that we must know is that we can only be saved through the Lord Jesus Christ. Perkara yang harus kita tahu, ambil perhatian ialah kita hanya boleh diselamatkan melalui Yesus Kristus. Verse 6 says that while we were still weak, at the right time, Christ died for the ungodly. Dalam ayat ke-6 berkata, ketika kita masih tidak berdaya, Kristus telah mati untuk orang yang fasik. Verse 8 says, but God demonstrated His own love for us in this, that while we were still sinners, Christ died for us. Dalam ayat 8 berkata, tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya sendiri terhadap kita dengan demikian, ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. This is the result of our having been made right again with God. Ini adalah hasilnya apabila hubungan kita dengan Tuhan sudah dipulihkan. We will have this hope which is sure. Kita ada pengharapan yang pasti. And we can only happen when we receive Jesus Christ as our Lord and Savior. Semua ini hanya boleh berlaku apabila kita menerima Dia, Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. The scripture tells us that there is no other name in heaven or on earth or under the earth by which man can be saved.
dalam Alkitab berkata, tidak ada nama lain di bumi ataupun di bawah bumi yang pada namanya boleh menyelamatkan kita. We will only have peace with God when we have Christ in our life. Kita hanya boleh berdamai dengan Allah apabila kita mempunyai Yesus Kristus dalam kehidupan kita. I want to share with you a song which talks about having Christ in our life, we will have peace. Saya ingin mengongsikan sebuah lagu apabila kita mempunyai Kristus dalam hidup kita, kita akan mempunyai damai. So enjoy the song, reflect on the words that the song sings. Nikmati lagu ini dan reflect lirik-lirik lagu ini. There is peace in Christ when we learn of Him. Feel the love He felt for us when He bore our sins. Listen to His words, let them come alive. If we know Him as He is, there is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. There is peace in Christ when we walk with Him through the streets of Galilee to Jerusalem. Mend the broken hearts, dry the tear-filled eyes. When we live the way He lived, there is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, There is peace in Christ. when there's no peace on earth, there is peace in Christ. My dear brothers and sisters, do you have peace with God? Saudara-saudari dalam Kristus, adakah Anda ada damai dalam Allah, dengan Allah? We can only have peace with God if we have Jesus Christ in our life. Kita hanya boleh berdamai dengan Allah apabila kita mempunyai Kristus dalam hidup kita. Have you received Jesus Christ into your life? Sudahkah Anda menerima Yesus Kristus dalam kehidupan Anda? If you have not received Jesus Christ as your Lord and Savior, today is the time. Now is the opportunity for you to ask Jesus to come into your life.
Jika Anda belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini adalah kesempatan untuk Anda menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. If you hit the button to say, I want to receive Christ, somebody will come and pray together with you. Jika Anda menekan butang, saya ingin menerima Yesus sebagai Juru Selamat, akan ada orang yang akan mendoakan Anda. They will teach you how to have Jesus Christ in your life. Mereka akan membimbing Anda macam mana kita boleh mempunyai Kristus dalam hidup kita. So that you will receive the peace of God. Supaya Anda boleh menerima damai dengan Allah. There are those of us who have already received Jesus Christ as Lord before, but we have drifted away from God. Bagi mereka yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi sekarang jauh daripada Tuhan, you must know that when you are far away from God, you will not have peace. Anda harus tahu, apabila Anda sudah jauh daripada Tuhan, Anda tidak akan mempunyai damai. Like the prodigal son, you need to come back to God. Seperti anak yang terhilang, Anda juga perlu kembali kepada You need to Bapa. come back and ask Him to forgive you of your sins. Anda perlu kembali kepada Bapa dan meminta Dia mengampuni dosa-dosa Anda. He is waiting for you. Dia sedang menunggu Anda. He wants to forgive you and restore you to your position as son of God. Dia sedang menunggu Anda dan Dia akan memulihkan Anda, mengembalikan posisi Anda sebagai anak-anak Allah. If you are one of those, then you can also press the prayer request button and somebody will come and pray with you. Jika Anda adalah salah seorang yang perlu kembali kepada Bapa di surga, Anda boleh tekan butang pemohonan doa, akan ada orang yang mendoakan Anda. My dear brothers and sisters, in the world there are lots and lots of things that are happening which wants to steal away our peace. Saudara-saudari dalam Kristus, di dalam dunia ini ada banyak masalah yang membuatkan kita kehilangan damai. No matter what we do, we will not have peace unless we are first reconciled with God. Tidak kira apapun yang Anda cuba lakukan, Anda tidak akan mempunyai damai jika Anda tidak memulihkan kembali hubungan Anda dengan Allah. It is very easy to know whether you have peace with God. Sangat senang apabila Anda mempunyai damai dengan Allah. The scripture tells us that if we cannot love the people that we can see, how can we say that we love God that we cannot see? Alkitab mengatakan jika kita tidak boleh mengasihi saudara kita yang kelihatan, bagaimanakah kita boleh mengasihi Dia yang tidak kelihatan? A right relationship with God starts from a right relationship with other people around us. Perhubungan yang baik di antara kita dengan Bapa di surga bermula daripada perhubungan kita dengan orang-orang di sekeliling kita. If you have people that you have already fallen away with, who you are not friends with now, you need to go and make right with them, and then you can come back to God. Jika Anda mempunyai kawan-kawan ataupun saudara mara ataupun sesiapapun yang Anda sekarang hubungan kamu tidak baik, Anda tidak bercakap dengan dia, sekarang Anda perlu memulihkan kembali hubungan Anda dengan mereka. We pray in the Lord's Prayer that, Father, forgive us as we have forgiven other people who have sinned against us. Kita berdoa dalam doa Bapa, Bapa ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. By this will the world know that you are my disciples if you love one another. Dengan ini dunia akan tahu bahwa kamu adalah pengikut Kristus apabila kita mengasihi antara sesama. My dear brothers and sisters in Christ, saudara-saudari dalam Kristus, restore our relationship with our brothers and sisters. Pulihkanlah hubungan kita dengan saudara-saudara kita. Then we will have a right standing with God and our relationship with God will be restored. Supaya hubungan kita dengan Bapa di surga akan dipulihkan. Do not wait too long. Jangan tunggu lama-lama. We do not know when we will not have the opportunity anymore to make this right. Kita tidak tahu sampai bilakah kesempatan yang kita ada untuk memulihkan kembali hubungan kita dengan mereka. The Lord bless you. Tuhan memberkati Anda. Let us pray. Mari kita berdoa. Father God, we want to thank you and praise you for your word.
Bapa di surga, kami ingin bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu. We thank you, Lord, that we can be restored in relationship with you, Kami bersyukur Tuhan karena hubungan kami dengan Engkau dipulihkan, not because of what we do, bukan dengan apa yang kami lakukan, but because of what you have done for us. tetapi dengan apa yang Engkau lakukan untuk kami. We thank you, Lord, that we are given the choice Tuhan, terima kasih karena kami diberikan pilihan, whether we want to come back to you sama ada kami mahu kembali kepada Engkau or whether we want to reject you. ataupun menolak Engkau. We thank you, Lord, that you are a good God Kami bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Tuhan yang sangat baik, who wants us to be reconciled with you. yang memanggil kami supaya hubungan kami dipulihkan dengan Engkau. Father God, we just ask that you give us the courage Bapa di surga, kami memohon supaya Engkau memberikan kami kekuatan, dorongan, to make the right decision to come back to you. supaya membuat keputusan yang betul untuk ikut Engkau. That, Lord, we need to be reconciled with you. Kami perlu dipulihkan dengan Engkau. We thank you, Lord, for giving us this opportunity to be reconciled with our brothers and sisters. Tuhan, kami bersyukur karena kami diberikan peluang untuk memulihkan hubungan kami dengan saudara-saudari dalam Kristus. We thank you, Lord, that in this world where there is no peace, we can have peace in the Lord Jesus Christ. Kami bersyukur Tuhan, walaupun di dunia ini tidak ada damai, tetapi kami ada damai dengan Engkau. We thank you, Lord. Kami bersyukur Tuhan. In Jesus' name. Dalam nama Yesus, Amen. amin. Saya percaya kita semua diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan sebentar tadi. Mari kita semua berdiri, mari kita mengakui iman Naisin bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Kerana kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dibuatkan dalam Alkitab, lalu dia naik ke syurga. Dia duduk sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus dan daripada rasul-rasul itu. Saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Jemaat Allah, sila berdiri dan menerima berkat dari Allah. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharkan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, lihatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani
ladang jangan lalai, pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai.